Assalamualaikum, balik lagi bersama saya, Mbak Google. Oh iya, kalian tahu nggak film Malaysia yang mirip dengan film Indonesia? Oh iya, kemarin kan sudah Mbak bahas ya. Hehehe. Nah, kesimpulan dari kedua film tersebut adalah sama-sama menikah dalam keadaan terpaksa. Lalu, bagaimana jadinya jika kedua film itu dirancang terbalik dengan alur cerita yang sebenarnya? Penasaran? Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, alangkah baiknya ditekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah ya. Sudah? Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Baik. Seperti yang kita tahu, di film My Lecture My Husband menceritakan tentang kisah seorang mahasiswi bernama Inggit yang terpaksa menikah dengan dosennya karena permintaan sang ayah yang tengah sakit, dan akhirnya meninggal setelah melihat pernikahannya. Di film Melur untuk Firdaus pula menceritakan tentang seorang wanita bernama Melur yang menikah dengan seorang pria bernama Firdaus. Di sini, yang seolah-olah terpaksa adalah Firdaus, karena sang ayah memaksanya. Padahal, ia masih mencintai pacarnya yang bernama Di. Baik, sampai di situ, kita dapat menyimpulkan kalau kedua film tersebut sama-sama merupakan film yang menceritakan tentang pernikahan yang dilakukan secara terpaksa. Nah, Mbak membawakan satu judul film dengan kisah yang bertolak belakang dengan alur cerita dari kedua film tersebut. Namun, ada beberapa scene yang hampir sama persis dengan salah satu film yang sudah Mbak bahas sebelumnya. Apa itu? Bukan kawin paksa. Film yang baru-baru ini viral di sosial media terutama untuk negara Indonesia sangat menarik untuk dibahas. Untuk film My Lecture My Husband, kita hilangkan sejenak ya. Kali ini, kita fokus ke film yang berjudul Melur untuk Firdaus. Kenapa? Ya, karena film ini sama-sama berasal dari negara Malaysia. Dan ceritanya pun enggak terlalu berbeda. Persiapan majlis untuk fail lah. Majlis tu bulan depan, bermakna ada lagi sebulan setengah. Melur tu datangnya dari family yang baik-baik. Firdaus, tolong bagi satu peluang kat Fi. Dara tak nak kahwin tau. Dara nak jaga mama dengan... Papa rasa Dara tu serius ke? Nampak serius. Papa tahu tak anak Ashikin tu single tau? Yang sudah nombor 3. Tapi nak ke Dara ni kita jadikan dia dulu? Awak ingat ini drama ke? Nak paksa-paksa? Ini tak ada paksaan langsung. Kita bagi cadangan. Lihat scene ini. Di sini, pada layar sebelah kiri, Walid atau yang biasa kita sebut sebagai ayah, memaksa Firdaus untuk menikah. Sedangkan yang ada pada layar sebelah kanan, orang tua Dara sedang berdiskusi tentang rencana mereka ingin menikahi Dara dengan seorang pria, anak dari salah seorang sahabat ayahnya. Dengan catatan, itu bukanlah suatu paksaan, melainkan rencana penawaran untuk Dara. Saat itu, Dara tengah mengalami situasi yang sangat berat. Pacarnya telah berselingkuh di depan matanya sendiri. Oke, itu cerita sebelum menikah. Nah, bagaimana setelah mereka menikah? Let me explain, okay? Explain apa? RM250 tunai. Aku terima nikah.
senang. Dan bini you. Bisa kalian lihat di layar kiri dan kanan? Sudah sependapat dengan Mbak? Oke, Mbak jelaskan. Di layar sebelah kiri, terdapat Dara dan Is baru saja menikah. Dan mereka terlihat sangat mesra. Sedangkan di sebelah kanan, sepertinya Firdaus nggak seromantis Is ya? Oke. Selanjutnya, kalian tahu salah seorang wanita yang bernama Lily? Ya, seorang wanita yang menikah dengan seorang pria bernama Zain. Sama halnya dengan Firdaus, Lily juga dipaksa menikah dengan Zain. Di hadapan Walid, Zain berperilaku layaknya seperti malaikat yang turun dari surga. Namun, bagaimana ketika Zain dan Lily sudah pulang ke rumah mereka? Timbun. Banyak kerja bertimbun ke? Kau kena timbun dengan manager baru. Tak sedar ke? Kau dah pandai salahkan kau. Sama halnya dengan scene tersebut, di film Bukan Kawin Paksa. Salah seorang wanita bernama Manja, memiliki seorang pacar yang Tak tahu. Tapi manja, tanggungjawab saya juga. Sekarang ni, Wah, saya tanya ni. lama lah ni. Kau suruh kawan kau datang jumpa aku kan? Kalau kau boleh kongsi badan. Kemudian, kalian juga tahu kan pacar Firdaus yang bernama Di? Nah, di sini, apakah ini hanya perasaan Mbak saja, atau perkataan mereka itu sama ya? Dengar sangat cakap Walid. Kalau aku tak dapat Firdaus, orang lain pun tak boleh dapat dia. Okey. Kalau macam tu, Not you. Tu yang kalau I tak boleh dapatkan you, tak ada siapa-siapa pun boleh dapatkan you. Faham? Iya kan? Mungkin ini hanya perasaan Mbak saja, hehehe. Lalu, ada scene di mana Walid mengatakan kalau melur itu penyakitan dan tidak bisa mempunyai anak. Assalamualaikum. Duduk. Boleh kita jumpa dekat sini pula? Dapat surat pengesahan yang melur tu tak mandul. Nah, berbeda dengan itu, di film Bukan Kawin Paksa ini terkhusus untuk Dara yang sebagai pemeran utama, ia berbeda dengan melur. Dara tiba-tiba terjatuh sesaat setelah bertengkar dengan Is. Is sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya itu. Karena ia merasa bersalah karena sudah membentak istrinya. Akan tetapi, Cik, bangun ni. Cik. Kenapa ni? penyakit ni boleh berjangkit ke doktor? Tak berjangkit. Jangan risau. Dia pun dalam 9 bulan je. Lepas tu, okey lah. Congrats, mommy baby. You are in 6 weeks pregnant. tak disangka-sangka, ternyata Dara tengah mengandung. Mendengar itu, Is sangat senang sekali. Ia bahkan tak mengizinkan Dara untuk melakukan pekerjaan berat, karena ia tengah mengandung. Namun, Abang, bagaimana? Bagi kalian yang sudah menonton film ini, apakah kalian sependapat dengan Mbak? ATM, entahlah, yang pasti film-film tersebut laris di pasaran dan sedang viral untuk saat ini. Tapi sebelum itu, film dengan judul Bukan Kawin Paksa ini terbit di pasaran pada tahun 2020. Sedangkan Melur untuk Firdaus, terbit baru-baru ini, di bulan Mei kemarin. Nah loh, jadi siapa yang? Ya sudahlah,
Hahaha. Oke, terlepas dari itu, film ini mungkin bisa menjadi rekomendasi film drama komedi untuk kalian yang meminatinya. Yah, meskipun alur ceritanya agak sedikit membosankan, tapi bumbu-bumbu komedi dan romantis dari Is membuat film ini seru untuk ditonton. Meskipun cliffhanger di akhir episodenya sedikit kurang seperti halnya di film My Let's Share My Husband dan melur untuk Firdaus tentunya. Tapi balik lagi, entah kenapa penonton seakan-akan dibuat penasaran dengan film ini. Diangkat dari seri novel dengan judul yang sama, karya Syamnur Ismail pada tahun 2013 yang lalu. Bagi kalian yang penasaran, bisa langsung menontonnya ya. Baik, itu saja pembahasan kita pada hari ini dan sebelum itu, Mbak ingin meminta maaf jika ada kesilapan kata di konten kali ini. Terlepas dari apa yang Mbak bahas tadi, semua film-film rilisan negara Indonesia maupun negara tetangga sangat seru dan bagus-bagus. Apapun itu asalkan tidak meniru keseluruhan alur, itu masih dianggap biasa. Pernah mendengar kata-kata ATM? Amati, tiru, modifikasi. Dengan menjadikan referensi suatu karya, bisa menghasilkan suatu karya yang baru. Walaupun ada sedikit kesan persamaan, namun dikemas dengan alur cerita yang berbeda. Baik, itu saja yang mungkin bisa Mbak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Support dong channel ini, supaya Mbak makin semangat ngontennya. Hehehe. Oke, Mbak selaku pembawa acara pamit dan sampai jumpa.